apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah rencana-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu ada buat kami, dan Engkau selalu menuntun kami. Bahkan sampai kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan.
Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Hanya Engkaulah Allah yang ada buat kami Bapa. Allah yang selalu mengasihi kami Yesus. Allah yang selalu mencintai kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kekuatan di hidupku hanya kita dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya. Percaya tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, Kami percaya Tuhan, karena firman-Mu, firman-Mu ya dan amin yang Bapa. selalu digenapi di hidupku. Haleluya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena Kami mau tetap percaya. yang Meskipun kami belum dapat melihatnya, digenapi di Kami mau tetap percaya karena percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih karena juga Engkau sudah mengambil rupa sebagai manusia. Sehingga firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Supaya kami juga Tuhan dimampukan untuk mengerjakan firman-Mu. Kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami saat ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Engkau yang memegang hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Sementara firman Tuhan ditaburkan, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja di antara setiap kami Tuhan. Engkau yang akan menolong, memberikan kami hikmat dan pengertian. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik. Supaya benih itu juga boleh bertumbuh melalui hidup kami dan hidup kami berbuah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, ada satu buah pertanyaan yang suatu kali ketika saudara bertanya, menanyakan hal ini, pertanyaan ini akan bisa membawa hidup saudara jatuh, remuk, dan jauh dari Tuhan. Bahkan bisa jadi saudara meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menanyakan hal-hal ini, kita mungkin akan
bertanya-tanya mengapa suatu peristiwa terjadi. Mengapa kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang saat ini kita sedang hadapi. Tekanan-tekanan hidup membuat saudara dan saya bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan saudara bisa jadi bertanya, salah saya apa? Dan jika saudara terus bertanya-tanya dan saudara tidak bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini, maka bisa jadi saudara dan saya di dalam situasi persimpangan jalan. Ketika saudara dalam situasi persimpangan jalan ini, saudara bisa jadi dalam kondisi iman yang sedang sekarat. Saudara-saudara, kita buka di dalam Bilangan pasal 11. Suatu kali Musa pernah bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ia harus memimpin sebuah bangsa, suatu bangsa yang sangat membuat hati Tuhan berduka dan membuat Musa merasa ini sebagai sebuah masalah. Sehingga ia bertanya kepada Tuhan di dalam Bilangan 11 ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Ia bertanya kepada Tuhan, mengapa? Kemudian Daud dalam Mazmur pasal 10 ayat 1, ia berkata seperti ini, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Kita bertanya-tanya, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang membuat kita sesak, kita merasa bahwa Tuhan itu menjauhkan diri, menyembunyikan diri, dan seolah-olah Tuhan tidak mau tahu dengan apa yang saudara dan saya alami. Kita bertanya, mengapa? Bahkan saudara tahu bahwa Ayub di dalam pasal 3 ayat 11, ia pernah bertanya seperti ini kepada Tuhan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Saudara-saudara, pada akhirnya jika saudara tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa ini, dari saudara merasa dijauhi oleh Tuhan, dari saudara merasa Tuhan tidak peduli, dan saudara merasa seperti ditindas oleh Tuhan dengan masalah-masalah, dengan kesesakan, dengan tekanan hidup, dengan hal-hal yang saudara alami. Dan akhirnya saudara dan saya bisa bertanya kepada Tuhan, mengapa aku tidak mati saja daripada aku menghadapi masalah ini? Bukankah pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, yang pada akhirnya bisa jadi membuat saudara dan saya jauh, jatuh, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan? Beberapa waktu ini kita melihat menyaksikan bagaimana anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh terkenal, mereka yang dulunya melayani Tuhan, mereka menjadi seorang yang sangat terpandang melayani Tuhan. Tiba-tiba mereka berkata, bye-bye Tuhan. Salah satunya adalah John Harris. Dan juga salah satu dari sahabat dari beberapa tokoh dunia ini. Dia menulis banyak sekali buku dan pada akhirnya dia berkata, selamat tinggal Tuhan. Karena dia tidak bisa menemukan jawaban mengapa. Saudara-saudara, jika saudara dan saya tidak bisa menemukan jawaban ini, kita bisa dalam posisi yang sama seperti Daud. Saudara bisa dalam posisi yang sama seperti Musa. Saudara dan saya bisa dalam posisi yang sama seperti Ayub. Saudara-saudara, mari kita lihat selanjutnya, saudara-saudara. Di dalam pasal 5
kitab Roma, saudara-saudara, surat Roma, saudara-saudara. Dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara perhatikan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bolehkah saya tanya kepada saudara? Apakah saudara tidak pernah kecewa dengan apa yang saudara harapkan tentang Tuhan? Saya rasa saudara dan saya pernah mengalami di mana saudara berharap kepada Tuhan dan kecewa. Dan inilah yang sedang terjadi kepada banyak sekali anak-anak Tuhan. Tekanan yang saat ini kita hadapi demikian hebatnya. Dan kita mulai bertanya-tanya, mengapa aku harus mengalami ini? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan menindas aku? Dan bisa jadi kita bertanya, mengapa aku gak mati saja Tuhan? Masalahku sudah banyak, apa yang aku hadapi sangat menyakitkan. Tuhan gak ngerti apa yang aku hadapi. Saudara-saudara, dan pengharapan tidak mengecewakan. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, saudara mengerti benar bahwa kasih Allah sudah ada dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Telah dicurahkan. Namun pertanyaannya adalah, jika kita saat ini ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita penuh di dalam Roh, mengapa seringkali kita kecewa? Kenapa saudara-saudara? Karena kita, perhatikan saudara-saudara, karena saudara dan saya salah menaruh pengharapan. Kita harus mengatur saudara-saudara. Kita harus mengerti benar bahwa pengetahuan saudara sangat terbatas. Waktu kita terbatas. Kita hanya memahami Tuhan hanya dalam beberapa waktu tertentu. Sementara firman Tuhan dituliskan secara lengkap membutuhkan waktu 1500 tahun. Melalui puluhan orang dan diwahyukan secara progresif oleh Tuhan kepada orang-orang ini. Jadi tidak mungkin bagi saudara dan saya bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam jarak dan rentang waktu yang singkat, 5 tahun, 10 tahun. Ketika saudara menghadapi pergumulan hebat, saudara menghadapi masalah selama 5 tahun, 10 tahun, saudara mungkin tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Dan bisa jadi di waktu-waktu itu saudara akan kecewa kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus adalah penghibur saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena ia memberitahu kepada saudara dan saya bahwa, nak, ini belum selesai. Katakan bersama-sama, ini belum selesai. Jika saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, itu karena saudara dan saya sangat disayang oleh Tuhan. Anda adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Katakan, aku istimewa di mata Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, hanya untuk yang istimewalah maka Tuhan akan memberikan hadiah-hadiah yang istimewa. Keindahan saudara akan nampak ketika saudara melewati masa-masa yang sulit. Kita buka saudara-saudara di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Kemudian saudara kita dengar bahwa pengharapan di dalam Allah tidak mengecewakan. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara dan saya dilatih. Katakan bersama-sama, dilatih. Jika saudara dan saya dilatih Tuhan untuk menghadapi sedikit kesulitan,
dan saudara dimampukan oleh kasih karunia Tuhan untuk melewatinya, maka saudara akan dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Dan ketika saudara sudah menjadi pribadi yang tangguh, saudara akan dilatih lagi oleh Tuhan. Saudara dilatih supaya saudara dan saya tahu benar bahwa apapun yang saudara harapkan dari Tuhan tidak mengecewakan. Dan Roh Kudus, saudara, itu akan senantiasa memberitahu kepada saudara dan saya. Ia akan menghibur ketika kita lemah, ketika kita dalam kesesakan. Dan Roh Kudus akan senantiasa menguatkan saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Jadi apapun pertanyaan yang saat ini saudara miliki, dan saudara mungkin bertanya mengapa, saudara mungkin belum mengerti, saudara mungkin belum menemukan jawabannya. Saudara-saudara, saudara dan saya tidak perlu menemukan jawabannya sekarang. Karena yang pasti Tuhan adalah jawaban atas hidup kita. Saudara-saudara, kita semua sedang mengalami masa-masa yang sangat sukar. Tapi marilah kita menyadari bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara, memenuhi hidup kita semua. Supaya kita semakin mengenal Tuhan, supaya kita semakin mengasihi Tuhan, dan betapa luar biasanya kasih Tuhan di atas hidup kita. Betapa saudara dan saya sangat dihargai oleh Tuhan. Katakan, sebab aku percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara-saudara, mari kita belajar percaya kepada hatinya Tuhan. Bahwa meskipun saudara belum melihat jawaban-jawaban atas pertanyaan saudara, mengapa, tetapi Tuhan sudah menyediakan jawaban tepat pada waktunya. Jadi saudara-saudara, pengharapan saudara dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Oh, percaya, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang menghadapi krisis dan mulai kecewa kepada Tuhan, angkat suaramu kepada Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. percaya Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, namun karena Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Nyatakan imanmu kembali kepada Bapa. Aku percaya, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara-saudara yang saat ini sedang dalam persimpangan iman, hati saudara sedang dikuasai oleh kekecewaan dan kita mulai tawar. Kita mulai bertanya-tanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan,
Mengapa Engkau izinkan terjadi? Mengapa aku harus mengalami ini? Mengapa Engkau menindas aku? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Dan saudara-saudara mulai bertanya-tanya, sebaiknya aku meninggalkan Tuhan saja. Tuhan tidak menolong aku, Tuhan tidak peduli sama aku. Saudara-saudara, pengharapanmu tidak menjawab. Hanya saja kita harus belajar bersabar dengan waktunya Tuhan. Karena segala sesuatunya akan Tuhan jadikan indah pada waktunya. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Mereka hampir saja menyerah. Mereka hampir saja berhenti. Dan mungkin saja mereka saat ini mungkin sudah berhenti dan berkata sudah cukup. Tetapi saat ini Tuhan, ketika mereka menyerahkan ketidakberdayaan, ketidakmampuan mereka untuk melihat kuasa Tuhan, waktu Tuhan, janji Tuhan. Tuhan Roh Kudus jamah hidup mereka dimanapun saat ini anak-anakmu berada. Mereka yang hatinya dipenuhi dengan kekecewaan dan pahit, Tuhan jamah. Tuhan Roh Kudus akan menghibur mereka saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sadarkan kami semua, celikkan mata batin kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamah setiap pribadi, Engkau menjamah setiap hati, dimanapun, kapanpun anak-anakmu boleh menyaksikan tayangan ini. Tuhan tetap bekerja. Kuasa-Mu dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan bersama. Amin. Mari saudaraku, kita akan ulurkan tangan kita pada Tuhan dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan tutup mata kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini turun ke atasmu sampai kepada anak cucumu. Engkau diberkati. Engkau diberkati saat engkau masuk keluar rumahmu. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.